Hari demi hari berlalu, usia kandungan Amanda Marcellia mulai memasuki bulan kelima. Tak seperti kandungan orang lain pada umumnya, yang kadang justru belum kelihatan apa-apa di usia seperti itu. Kandungan Amanda malah terlihat lebih besar dari usia sebenarnya. Hingga ia pun mulai kesulitan memakai bajunya yang rata-rata berukuran sempit. Arka. Malam itu Amanda menyebut nama Arka yang tengah berdiri tepat di hadapannya. Arka masih berusaha mengontrol nafas. Ia memandang perut buncit Amanda yang kini begitu dekat dengannya. Ada rasa bangga tersendiri di dalam diri pria itu ketika menatap hal tersebut. Ia bangga melihat hasil perbuatannya, yang kini menjadikan Amanda merintih penuh gairah. Arka. Arka menumpahkan baby oil ke tangan kanannya. Lalu dengan lembut ia mengoleskan dan mengusapkannya pada perut Amanda yang membesar itu. Sementara bagian lain tubuhnya melesak masuk, memberi sejuta kenikmatan yang tiada taraf bagi Amanda. Hingga kata yang keluar dari mulut istrinya itu hanyalah, Arka, Arka, Arka. Arka memperlambat temponya, lalu kemudian mempercepat. Memperlambatnya lagi dan mempercepatnya lagi. Suara rintihan Amanda mengikuti ritme yang diberikan oleh pemuda itu. Terkadang pelan, terkadang pula terdengar cepat. Malam itu terselesaikan dengan hentakan, dan tentu saja sebuah teriakan panjang. Amanda berakhir dalam pelukan suaminya yang begitu erat. Keduanya lalu terdiam, tak ada kata lagi yang keluar dari mulut mereka. Kecuali nafas yang sengaja dibuang lewat sana. Kadang malam memang sering membuat mereka lupa. Jika mereka hanyalah sepasang manusia yang tengah terjebak situasi saling memanfaatkan. Mereka lupa jika akan ada akhir dari semua ini, ketika semua maksud dan tujuan mereka telah tercapai. Arka. Amanda memanggil Arka, yang tengah sibuk bermain game online pada keesokan harinya. Kebetulan ini hari Minggu, keduanya tengah berada di rumah dan tak melakukan apa-apa. Kenapa? Tanya Arka kemudian. Ia telah menyelesaikan permainannya dan kini fokus mendengarkan Amanda. Aku pengen buah gandaria, ujar Amanda. Hah? Gandaria? Iya, pengen banget. Dirujakin gitu, enak kali ya. Nyarinya di mana, Amanda? Kalau kamu nyari mangga muda tuh, masih banyak jualannya. Salak kek, jambu air kek, jambu kristal, masih bisa aku cari. Emang nggak ada jualannya? Tanya Amanda. Ya mana ada, orang itu buah langka. Musiman lagi. Jawab Arka. Emang di daerah Gandaria, nggak ada yang jual. Amanda, itu nama kawasan. Bukan perkebunan. Di online marketplace gitu. Arka menghela nafas. Tunggu. Ujarnya kemudian. Arka pun membuka berbagai aplikasi online marketplace yang ada di handphonenya, dan mulai mencari buah gandaria yang diinginkan Amanda. Tuh mana ada juga yang jual tapi stok habis. Masa sih, nggak ada satupun. Ya lihat sini. Amanda mendekat, Arka menyodorkan handphonenya pada wanita itu. Nih, dijual bibit pohon gandaria. Bibit pohonnya doang, bukan buah. Kamu mau nunggu sampai pohonnya tumbuh, terus berbuah. Keburu bayi kita berojol tahu nggak? Ya terus gimana dong, orang pengen banget. Nggak kasihan apa kamu sama aku? Cari kek, usaha kek. Aku hamilkan karena perbuatan kamu juga. Arka melirik Amanda, sejujurnya ia sangat kesal sekali. Namun melihat ekspresi wajah sewot Amanda, ia malah justru ingin tertawa. Ya udah, aku cari dulu. Tapi kalau nggak dapat gimana? Ya udah, yang penting usaha dulu. Oke. Arka bersiap. Nyarinya beneran, jangan entar kamu keluar cuma buat menghindari aku doang. Terus kamu ke kosan teman kamu, buat mabar game online. Iya, beneran dicari kok. Ujar Arka. Awas aja kalau bohong, apalagi kalau ke tempat Maureen. Mulai lagi. Amanda menekuk bibirnya. Pokoknya awas. Ujarnya masih mencoba melawan, meski suaranya nyaris tak terdengar. Arka lalu mengambil kunci mobil dan mencium kening Amanda. Aku pergi dulu ya. Ujarnya kemudian. Apa? Gandaria? Ibu Arka terkejut sekaligus aneh mendengar pertanyaan yang dilontarkan anaknya barusan. Iya bu, buah gandaria. Ibu tahu nggak jualannya di mana? Emangnya buat apa Arka, itu kan asam. Sejak kapan kamu doyan makan asam? Arka terdiam sejenak. Tak mungkin ia mengatakan jika saat ini istrinya tengah mengidam buah tersebut. Istrinya teman syuting Arka, bu. Lagi ngidam dan pengen makan buah itu katanya. Suaminya bingung, sampai minta tolong ke kita-kita buat cariin. Oh gitu.
Biasa sih kalau musim, banyak di sekitar tempat ibu jualan. Ini kayaknya nggak ada deh. Tapi entar coba ibu tanya-tanya ya. Iya bu, ini Arka mau kemana? Mau ke lokasi syuting bu. Arka berdusta. Oh ya udah, nanti ibu cari ya. Makasih ya, bu. Sama-sama, nak. Arka menutup sambungan teleponnya. Buah apaan, bro? Tanya Rio di telepon. Gandaria. Jawab Arka. Kayak jurusan angkot. Ujar Rio lagi. Arka tak kuasa menahan tawa. Ya itu nama buah juga, Bambang. Masa iya? Baru denger gue nama buah Gandaria. Rio membuka Google Search. Oh ini toh buahnya, ujar Rio masih berbicara pada Arka di telepon. Udah lihat, lo? Tanya Arka lagi. Udah, sumpah baru ini gue tahu. Bingung gue mau nyari di mana. Amanda permintaannya makin hari makin aneh. Kemarin lah dia minta manggis yang isinya mesti 5 pas. Tempo hari minta tempe mendoan yang pernah dia makan di Tangerang, 10 tahun yang lalu. Hahaha, terus lo nyariin gitu sampai ke Tangerang? Kagak, gue beliin aja yang deket sini. Jawab Arka. Terus, dia tahu kalau gue bohong. Bahkan itu mendoan, dia tahu gue belinya di mana. Kan gue jadi serem ya, bini gue tahu-tahu jadi indigo. Hahaha. Rio makin terkekeh. Duh yang sabar ya, bro. Dunia kerja emang gitu, kejam. Hahaha. Udah terlanjur masuk aja nih, gue. Ujar Arka. Terlanjur enak juga, ye kan? Seloroh Rio. Hahaha. Keduanya lalu sama-sama tertawa. Arka mencari buah tersebut ke sana kemari. Berbagai tempat dan pasar pun ia datangi demi mendapatkan buah permintaan istrinya itu. Namun meski segala upaya telah dilakukannya, ia tetap tidak mendapatkan apa-apa. Ia pun pulang ketika hari telah sore. Men, nggak ada buahnya. Ujar Arka pada Amanda yang tampak tengah menyiapkan makan malam. Beneran kamu cari nggak? Astaga, men. Aku nyari sampai ke Bogor ya, jangan menguji kesabaran aku lagi. Arka sudah mau naik pitam, namun Amanda memberikan segelas orange juice dingin kepadanya. Wanita itu lalu tersenyum. Gitu kayak dari tadi sama suami, capek tahu aku nyari permintaan kamu. Arka meminum orange juice tersebut. Iya. Kali ini Amanda mendekat lalu membelai kepala Arka, layaknya membelai kepala adiknya sendiri. Nih gara-gara dia nih. Amanda menyodorkan perutnya. Gara-gara anak kamu mintanya macem-macem. Keluarin aja nih, pindahin ke perut kamu. Biar tahu rasanya gimana. Arka hampir tersedak karena menahan tawa. Diusapnya perut hamil istrinya itu dengan lembut. Kamu ya, dek. Nyusahin papa tahu nggak? Tiba-tiba Arka merasakan sesuatu. Men, kok gitu? Tanyanya kemudian. Dia gerak tahu, Arka. Itu dia gerak. Iya, coba deh. Tempelin telinga kamu. Arka pun lalu menempelkan telinganya di perut wanita itu. Tak lama kemudian. Iya, kayak getar gitu ya. Iya, makanya. Ujar Amanda antusias. Mereka berdua pun tertawa-tawa. Sebuah notifikasi masuk di handphone Arka, ternyata pesan dari ibunya. Ibu dapat buah gandarianya, mau ibu kirim kemana? Nah, buah gandarianya ada nih. Ujar Arka pada sang istri. Oh ya, dapat dari mana? Amanda bersemangat. Ibuku. Jawab Arka. Oh. Amanda terkejut. Tadi kamu bilang sama ibu? Tanyanya kemudian. Iya, aku bilang istri temanku lagi ngidam. Jawab Arka. Amanda tersenyum. Aku kirim ke alamat sini nggak apa-apa ya? Tanya Arka. Ya udah nggak apa-apa. Jawab Amanda. Arka pun lalu mengirim alamat Amanda pada ibunya. Arka menerima buah gandaria yang dikirim oleh ibunya, ada sekitar 0,5 kilogram. Amanda senangnya bukan main. Karena ia memang sedang ingin memakan buah langka tersebut. Ia pun segera mencuci buah itu dan membelahnya menjadi 2 bagian. Lalu ia pun membuat sambal rujak dengan rasa yang tidak terlalu pedas. Sebab Arka melarangnya mengkonsumsi cabai terlalu banyak. Seusai makan malam, ia menyusul Arka yang tengah duduk di depan televisi. Ujarnya mencium aroma rujak tersebut di depan wajah Arka. Pemuda itu hanya menganga dan membayangkan betapa asamnya buah tersebut. Enak banget. Amanda mulai melahap rujak buatannya itu. Enak banget, Kak. Sumpah, kamu harus cobain ini. Amanda menyodorkan rujak tersebut, sementara Arka menghindarkan kepalanya. Nggak mau. Ujar Arka.
Amanda memaksa, hingga akhirnya rujak itu pun mau tidak mau masuk ke mulut sang suami. Enak kan? Tanya Amanda kemudian. Aha, Arka mencoba menahan rasa asam dari buah tersebut. Ia hanya berusaha agar istrinya itu tak ngambek dan ngoceh, jika saja ia berani membuang rujak tersebut dari mulutnya. Ayah kamu gimana sekarang? Tanya Amanda sambil masih terus mengunyah. Baik, udah mulai sehat. Arka meminum air putih yang ada di atas meja, untuk menetralkan rasa asam yang begitu menyengat di mulutnya. Nih, lagi nih. Men, aku punya mah. Arka menolak dengan tangannya. Kok aku nggak tahu? Tanya Amanda kaget. Ini aku kasih tahu, ujar Arka. Kamu jangan banyak-banyak makannya, entar sakit perut. Lanjutnya lagi. Abis enak, gimana dong? Arka memberikan lirikan ekor mata, sementara yang dilirik santai saja dan terus menikmati rujak. Ia bahkan kini menempelkan kepalanya di bahu Arka, sambil menonton televisi. Men, besok, filmku mulai tayang. Kita semua datang buat premier. Jam berapa? Tanya Amanda. Aku perginya dari siang. Sama siapa? Aku sendiri. Kamu nggak mau ngajak aku? Tanya Amanda lagi. Mau aja, tapi resikonya kita bakal ketahuan. Karena udah pasti besok itu banyak awak media, admin akun lambe-lambean dan lain-lain. Kalau kamu mau ketahuan orang tuaku, ya ayo. Amanda tampak berpikir. Kamu jadi aktor udah berapa lama sih? Tanyanya kemudian. Sekitar 4 tahun. Tapi dulu perannya masih kecil-kecil dan nggak penting banget. Jawab Arka. Tapi ikut premier juga dulu. Semua cast pasti ikut. Mau penting nggak penting perannya di film itu, tetap ikut biasnya. Pernah ngajak Maureen? Amanda melontarkan pertanyaan yang membuat Arka menoleh. Namun perempuan itu tetap fokus ke televisi. Pernah nggak? Tanya wanita itu lagi. Iya pernah lah. Jawab Arka. Besok, ngajak dia lagi. Iya nggak dong. Ngapain ngajak dia? Kirain. Tapi, aku nggak tahu kalau dia pergi sama Robert. Amanda mengangkat kepalanya dan menatap Arka. Robert? Tanya wanita itu seraya mengerutkan dahi. Ya, Robert Aidan. Tahu kan? Amanda mengangguk. Ia mengenal Robert sebagai bintang muda yang kini tengah banyak digandrungi. Ia juga sering menonton film yang dibintangi oleh pemuda itu. Maureen ada hubungan sama dia. Ya walaupun Maureen bilang waktu itu mereka udah putus. Kemungkinan besar, bisa balik lagi dan mungkin besok mereka pergi bareng. Jadi kalau kemudian di akun gosip ada foto aku rame-rame sama Cass, terus ada Maureen, kamu nggak usah ngamuk. Udah pasti bukan aku yang ngajak dia. Oh, iya. Ujar Amanda seraya mengganti channel televisi. Raut wajahnya terlihat biasa saja, ia sama sekali tak menunjukkan tanda-tanda akan cemburu. Arka agak sedikit terheran dengan tingkah istrinya malam itu. Biasanya ketika membahas Maureen, ia akan langsung berapi-api. Arka pun menyudahi topik pembahasan, karena takut akan menimbulkan huru-hara dan membangkitkan singa dalam diri Amanda. Esok harinya Amanda berangkat seperti biasa menuju kantor. Bahkan di saat Arka belum bangun, ia sudah tak ada lagi di penthouse. Supir mengatakan jika jadwal Amanda hari ini sangat padat, makanya ia berangkat pagi-pagi sekali. Arka pergi pada waktu yang telah ditetapkan oleh production house. Ia mengenakan setelan suit yang ia pesan dari seorang desainer ternama. Ia juga pergi dengan menggunakan salah satu mobil sport milik Amanda. Sesampainya di lokasi, ia pun langsung menjadi pusat perhatian. Padahal pemeran utama di film itu adalah Robert, bukan dirinya. Namun karena ia tiba dengan mobil sport limited edition tersebut, semua mata jadi tertuju padanya. Bro, Rio menyapa Arka sambil menepuk bahunya. Baru lagi. Tanya Rio sambil melirik mobil Arka, yang terparkir di depan jalan masuk. Biasa, punya bini gue. Bisik Arka pelan. Biasanya bukan yang ini kan? Tanya Rio lagi. Nggak tahu, tadi dia ninggalin yang ini. Pas gue telpon, katanya pakai aja. Ya udah gue pakai. Gila ya si Amanda, duitnya banyak banget. Ujar Rio. Oh ya, Doni mana? Tanya Arka. Noh. Rio menunjuk ke suatu arah, tempat di mana Doni sedang jumpa fans. Padahal ia tidak terlibat dalam film ini. Hanya saja Doni adalah pemeran pada proyek berikutnya, yang akan segera launching beberapa hari ke depan. Production house yang mengontrak mereka pun sama. Maka dari itu Doni juga turut hadir hari ini. Lagunya Jumpa Fans. Woi bukan acara lo, woi.
ujar Arka sambil tertawa. Donnie nyengir dari kejauhan. Tiba-tiba Robert melintas dan ada Maureen yang tengah menggandeng tangannya. Maureen sempat melihat sekilas ke arah Arka dan juga Rio. Namun kemudian, ia melengos begitu saja mengikuti langkah Robert. Mantan lu, Kak. Lagunya dah kayak selebritis, pansos terus sama si Robert. Rio tampaknya sangat kesal melihat Maureen. Namun Arka hanya diam saja, pura-pura tak peduli. Padahal hatinya sakit ketika melihat hal tersebut. Awas lo ya, sampai lo jadi tong sampah lagi. Dia ribut sama cowoknya, lo tampung lagi. Entar lo ditinggal lagi. Jangan mau dapat bekas orang, Kak. Perempuan murahan kayak dia, lihat cowok lebih dikit, pindah. Udah, Ri. Ngapain bahas dia sih? Kita kesini buat nonton loh, sama ketemu fans. Arka, Rio. Arka, Rio. Para hadirin mulai riuh dan meminta foto bersama mereka. Sekitar 2 jam lebih, film tersebut diputar. Usai acara jumpa fans dan sesi tanya jawab serta foto-foto, para cast dibawa ke sebuah hall yang tak jauh dari tempat penayangan perdana film tadi. Di dalam hall tersebut, diadakan sebuah pesta perayaan. Di mana hadir di sana para petinggi-petinggi production house. Termasuk produser dan juga perwakilan sponsor. Arka tampak berbincang-bincang dengan para cast. Hai semua. Tiba-tiba sang pemilik production house berdiri di atas podium. Hari ini saya ingin memperkenalkan sponsor baru di production house kita, sekaligus yang akan memproduseri beberapa proyek kita ke depannya. Amanda Marcellia Luce. Arka terkejut mendengar nama itu disebutkan. Apalagi ketika si pemilik nama itu benar-benar maju ke depan, dan berdiri di sisi direktur production house sambil tersenyum. Kak, bini lu Kak. Rio berseloroh di sela tepuk tangan pengunjung hall. Sementara Arka masih terdiam bengong menatap istrinya itu. Amanda kemudian membaur dengan para petinggi lainnya. Ia melirik sekilas ke arah Arka, namun bersikap seolah tak mengenal pemuda itu. Di lain pihak Donnie terus memperhatikan Amanda. Sambil melihat dan mencocokkan sebuah foto yang pernah ia screenshot dari aplikasi dating. Amanda berbincang-bincang dengan para petinggi production house, tempat di mana film yang dibintangi oleh Arka, Robert, Rio dan lainnya diproduksi. Ia tampak tertawa-tawa tanpa beban, seakan tak menghiraukan Arka yang panas menatapnya. Kak, minum. Rio menyerahkan segelas penuh wine pada Arka, lalu pemuda itu pun meminumnya. Matanya tak terlepas dari Amanda. Sabar, ujar Rio seraya ikut menatap Amanda. Lo jangan menimbulkan reaksi yang mengundang perhatian. Lo tahu kan di sini banyak awak media. Dan lo tahu juga syarat di manajemen kita adalah, kita harus berstatus single. Mau udah menikah sekalipun, kita harus nutupin status kita dari publik. Ya tapi lo lihat dong kelakuannya Amanda, gimana hati gue nggak panas coba. Dipegang-pegang gitu. Itu cuma nyentuh bahu, Arka. Tetap aja gue nggak suka. Gue ngerti. Tapi kalau lo samperin dia, otomatis bakal memunculkan pertanyaan di benak banyak orang yang hadir di sini. Gimana bisa lo kenal sama Amanda? Arka menarik nafas lalu kembali mereguk wine yang ada di tangannya. Ingat, bro. Elo, gue, Robert, Donnie dan anak-anak Peace Production lainnya lagi digandrungi netizen terutama cewek-cewek saat ini. Ujar Rio. Kalau mereka tahu kita udah punya pasangan, popularitas kita bakalan menurun. Lo paham kan, kalau kita cari tambahan duit dari endorsement. Untuk endorsement kita butuh pengikut jutaan. Untuk dapat pengikut yang fanatik, kita harus jomblo di mata mereka. Jadi lo jangan gegabah. Lanjut pemuda itu kemudian. Arka masih berusaha mengontrol emosinya. Amanda. Hai, Jeff. Seorang pria berwajah oriental nan tampan tampak mendekati Amanda, lalu mencium kedua pipinya. Apa kabar Jeff? Ujar Amanda bersemangat. Long time no see, Amanda. Lanjut pria itu. Bangsat, siapa lagi tuh orang? Arka mulai naik pitam. Rio turut memperhatikan ke arah tempat di mana Amanda dan pria itu berada. Sabar, Kak. Dia nggak lihat apa bini gue lagi bunting begitu, masih aja disosor. Amanda juga mau-mau aja. Mana itu dress belahan dadanya rendah banget lagi. Kak, elo. Lo punya perasaan sama Amanda. Rio mencurigai sesuatu yang aneh dalam diri Arka. Arka pun lagi-lagi menghela nafas, dan kembali mereguk wine dalam gelasnya. Kalau lo di posisi gue, lo akan sulit untuk nggak makek perasaan. Bayi yang ada di perut Amanda itu anak gue, Ri.
Gimana gue nggak pakai perasaan coba? Hampir tiap hari gue tidur sama dia, nyentuh tubuhnya dia. Setiap hari gue ngeliat dia. Lo cinta sama Amanda? Pertanyaan Rio tersebut sukses membuat Arka tenggelam dalam diam. Bibirnya bergetar, tangannya terkepal, nafasnya kembali tak teratur. Apalagi kini ia melihat Amanda dan pria yang tak dikenalnya itu, tengah berjalan ke arah meja yang berisi banyak makanan serta minuman. "So, you're pregnant now?" tanya pria tampan bertubuh seksi itu pada Amanda. "Ya." Amanda mengusap perutnya. "I'm married, now," jawab Amanda. "Aku pikir, kamu benar-benar masih memegang prinsip kamu yang dulu. Waktu zaman kuliah, aku susah banget ngejar kamu. Gara-gara kamu bilang nggak mau menikah dan nggak butuh laki-laki." Amanda tersenyum mengingat semua kejadian itu. "Sorry, Jeff. Sorry untuk waktu itu," ujarnya kemudian. "Nggak apa-apa, semua udah lewat kok," jawab Jeff. "Kamu punya pasangan?" tanya Amanda. Jeff menggeleng. "Sudah 2 tahun bubar," jawab Jeff. "Oh, sorry. It's okay. By the way, your husband over there." Amanda melirik ke arah Arka yang tengah gusar di dekat Rio. "That young man." "Ya." Amanda menahan tawa. "Waduh, ternyata kamu takluknya sama berondong." Jeff dan Amanda tertawa. "Berondong kan itu?" Jeff memastikan. Ya. You're right." Lagi-lagi keduanya tertawa. "Boleh aku?" Jeff melihat perut Amanda yang membuncit dan meminta izin padanya. Amanda pun mengangguk. Jeff mengelus perut wanita itu. Pada saat yang bersamaan, Arka tengah menoleh ke arah mereka. Arka mengumpat, ia sudah gelap mata. Kali ini bahkan suara Rio pun tak mampu menghalanginya lagi. Ia melangkah cepat penuh kemarahan ke arah istrinya dan juga pria itu. Arka." Arka tak menghiraukan Rio, ia terus melangkah. Hingga kemudian, "Arka." Sang produser menghentikan langkahnya. "Iya Pak," ujar Arka menatap sang produser, namun masih melihat ke arah Amanda sesekali. "Ada yang mau bicara sama kamu." Produser tersebut mengajak Arka menjauh dari sana. Ia masih saja terus menoleh ke arah Amanda di sepanjang perjalanan. Sementara di lain pihak, Maureen tampak sangat terpukul. Ia melihat Amanda berbicara dengan Jeff sambil mengelus perut hamilnya dan melirik ke arah Arka. Meski tak mendengar isi percakapan di antara keduanya, namun Maureen yakin jika Amanda tengah mengatakan bahwa ayah dari anak yang ia kandung tersebut adalah Arka. Air mata Maureen pun merebak di pelupuk mata. Kebenciannya kini memuncak, ingin rasanya ia mendorong perempuan itu agar bayinya segera gugur. Arka tak menghiraukan Rio, ia terus melangkah. Hingga kemudian, entah mengapa begitu sakit rasanya, membayangkan Arka telah menghamili wanita lain selain dirinya. Setelah sekian tahun mereka bersama. "Maureen, kamu kenapa?" tanya Robert heran. "Aku mau ke toilet," jawab Maureen lalu meninggalkan tempat itu. Jeff meminta izin pulang pada Amanda, karena ia memiliki urusan lain. Amanda pun mengiyakan. Amanda kini masih berdiri di dekat meja, untuk makan apapun yang ia mau. Karena banyak terdapat kudapan manis di sana. Si kecil dalam perutnya tak akan membiarkan Amanda melewatkan semua itu. Ia pun mulai makan sebanyak yang ia mau. Meski dengan gaya yang sopan dan terlihat malu-malu agar tak memalukan. "Hai." Seseorang muncul di hadapan Amanda. "Iya, kamu kenal saya?" tanya Amanda pada orang itu. "Dulu kita pernah mau ketemu, tapi nggak jadi," ujar orang itu. Amanda mencoba mengingat-ingat siapa orang itu sesungguhnya. Namun ia tak menemukan jawaban sama sekali. "Siapa ia?" tanya Amanda lagi. "Saya Donnie." "Donnie?" "Iya, kita sempat chat waktu itu. Di aplikasi dating, kita janjian di kafe kampusku. Aku lihat kamu dari kejauhan sudah datang, kamu juga sudah melambaikan tangan. Tapi nggak tahu kenapa, saat itu kamu malah pergi." Amanda mengingat peristiwa itu, hari di mana ia terakhir kali menemui kandidat yang hendak ia jadikan suami. Namun di waktu yang sama ia melihat Arka. "Kamu?" "Iya, yang kamu tinggalkan waktu itu," ujar Donnie. Amanda terdiam, jujur ia merasa tak enak hati. "Maaf, tapi saya sudah menikah sekarang. Saya lagi hamil," ujar Amanda. Donnie melihat perut besar wanita itu dan agak kecewa. "Amanda." Tiba-tiba Rio mendekat. "Arka nunggu kamu di parkir timur. Ayo aku antar." Amanda berjalan, Rio melangkah. Namun Rio dihentikan oleh Donnie. Itu bininya Arka, udah tahu kan lo?"
Tanya Rio. Doni mengangguk. Benar dirinya sudah tahu, namun baru detik ini. Rio mengantar Amanda sampai ke parkir timur. Tampak Arka sudah sangat gusar dan marah di sisi mobil yang terparkir. Arka, pulang. Tapi aku belum pamit sama mereka. Tukas Amanda menyinggung soal orang-orang yang ia kenal. Pulang sekarang. Kamu kenapa sih? Amanda mulai ngegas. Men, pulang aja. Daripada ribut dan ngundang perhatian. Ujar Rio. Amanda pun mengangguk, ia lalu masuk ke dalam mobil. Arka melirik sekilas ke arah Rio dan Rio pun mengangguk.